ujian tersendiri insya Allah ada ya. Konsepnya nanti ujiannya ada ujian tertulis, nanti ada tugas juga yang harus dikerjakan. Saya kasih waktu ya, dikumpulkan waktu TS ya, dikumpulkan waktu TS. Saya rasa tidak terlalu berat karena tugasnya teman-teman itu kan harusnya kan sudah mulai belajar membaca undang-undang ya. Nah, jadi nanti tugasnya akan saya sampaikan di akhir perkuliahan ini, di akhir sesi perkuliahan kita hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide-nya sudah bisa dilihat nih teman-teman. Ini tugasnya, saya highlight dulu di awal. Nanti teman-teman mencari satu produk peraturan daerah yang dibuat oleh Pemda Sidoarjo atau Surabaya atau Mojokerto, terserah. Sampai nanti terserah milih, cari Pemda apa perda yang dibuat Sidoarjo atau yang dibuat Surabaya atau Mojokerto, satu saja cukup. Kemudian setelah itu, setelah ada perda yang sudah didapat, buat analisis perda. Jadi silahkan dianalisis perdanya. Apa yang dianalisis? Isinya ya, isi perda itu mulai pasal pertama atau mulai substansi ya, substansi dari perda itu apakah sudah sesuai, apakah sudah memperhitungkan prinsip-prinsip dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu, setidaknya kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu ada dua ya. Azas pembentukan yang terkait dengan prosesnya, proseduralnya, dan yang kedua adalah azas terkait dengan substansi atau muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri ya. Nanti kita di sesi ini kita akan membahas satu persatu terkait dengan prinsip itu. Tugas teman-teman nantinya adalah melakukan analisis terhadap perda yang didapat itu. Jadi cari satu perda terus kemudian dianalisis. Bahasanya gitu. Analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di bahasan kita hari ini. Ya. Untuk asas pembentukan itu yang terkait dengan prosesnya itu A sampai G. Kalau berkaitan dengan isinya maka ada A sampai J. Ya, jadi silahkan nanti digunakan. Saya tidak akan melakukan scan plagiasi ya, santai kan ya, tidak usah, saya tidak akan melakukan scan plagiasi karena nggak mungkin ada plagiasinya, wong ini sifatnya analisis kan nggak mungkin. Terus kemudian apa yang sampean analisis itu sudah dilakukan orang-orang lain, karena saya sudah melihat belum pernah ada yang melakukan analisis terhadap perda di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Surabaya terkait dengan prinsip-prinsip dan asas-asas ini. Jadi silahkan nanti cari perdanya, analisis. Setidaknya di analisis itu harus terkait dengan prinsip-prinsip itu ya, otomatis anunya apa, tolak ukurnya. Oke. Kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya waktu UTS. Kemudian dalam bentuk apa? Dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word ya, tuh. Terus kemudian pasti ada pertanyaan, individual atau kelompok? Boleh individual atau boleh berdua, jadi tidak boleh bertiga ya. Kalau pilihannya kalau nggak berdua ya sendiri. Nah, ya. Kalau nggak berdua sendiri. Kenapa kok hanya berdua? Ya karena saya melihat selama ini kalau petugas kelompok itu produktivitas kelompoknya maksimal hanya oleh 2 orang Pak sebenarnya ya. Maka karena itu untuk menghindarkan protes dari anggota kelompok ke anggota kelompok yang lain ya, maksimal satu kelompok itu ya berdua. Kalau nggak berdua sendiri sajalah, silahkan dikerjakan sendiri itu ya. Oke. Apa yang harus dikerjakan ya tadi itu menganalisis perdanya. Sederhana kok teman-teman sebenarnya, dibaca perdanya ono sesuai, oh sesuai dengan prinsip A, prinsip B, prinsip C nggak sih, oh ini nggak sesuai, kalau nggak sesuai tulis nggak sesuai. Jadi pasal 1 sesuai dengan prinsip apa, pasal 2 tidak sesuai dengan atau sesuai atau tidak sesuai dan sebagainya ya, itu nanti pilihan sampean. Oke, kita mulai bahasan kita tentang hari ini, kita membahas tentang azas dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundangan. Saya minta maaf tidak bisa menghidupkan kamera seperti biasa karena kalau ada di rumah sinyalnya tidak memenuhi syarat untuk menampilkan keseluruhan
baik suara maupun video. Saya pilih audionya saja dulu, yang penting presentasinya, layar slide-nya bisa sampai lihat. Saya minta maaf untuk itu. Oke, yang pertama kita bicara tentang azas. Kalau kita bicara tentang azas atau prinsip dalam berhukum, maka sesungguhnya azas itu adalah bersifat metanorma. Apa yang dimaksud dengan azas itu bersifat metanorma? Bahwa azas itu pada dasarnya tidak layak untuk diletakkan di undang-undang. Jadi kalau kita bicara tentang membentuk atau membuat undang-undang, harusnya undang-undang itu tidak boleh di dalamnya berisi norma, berisi berisi azas. Azas itu nggak boleh dicantumkan dalam sebuah undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Ya, tapi dalam kenyataannya Pak, kok terus kemudian di undang-undang, di peraturan pemerintah, di peraturan daerah itu selalu ada azas yang dimunculkan. Ya. Itulah khasnya Indonesia, itulah khasnya berhukum kita. Berhukum kita itu selalu meletakkan seperti itu. Kenapa ya? Karena memang satu, ya, itu diletakkan di undang-undang untuk memberikan satu parameter bahwa di undang-undang atau di perda atau di peraturan tertentu yang dibuat oleh legislatif maupun eksekutif kita itu sudah atau mengacu pada prinsip-prinsip tertentu itu. Ya, padahal hal itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena ketika suatu asas itu masuk ke dalam susunan norma, maka dia sesungguhnya sudah beralih dari yang seharusnya dia merupakan metanorma menjadi sebuah norma. Karena dia sudah menjadi norma, maka secara prinsipil dia sudah memiliki keterbatasan, sebenarnya keterbatasan dalam konteks keberlakuannya. Ya, seharusnya menjadi asas, seharusnya menjadi tata nilai yang itu tidak terbatasi. Contoh ya, suatu undang-undang itu harusnya tidak perlu dibatasi, dia asasnya apa saja. Contoh undang-undang tentang otonomi daerah, nggak usah disebutkan bahwa asas dalam undang-undang otonomi daerah ini adalah asas desentralisasi, dekonsentrasi, ada di situ semua. Terus kemudian rekognisi macam-macam, nggak usah disebutkan. Kenapa? Karena pada dasarnya dengan sendirinya sebenarnya yang namanya ketika kita bicara tentang undang-undang otonomi daerah, maka konstruksi filosofisnya itu dimunculkan dalam naskah akademik. Terus kemudian ketika muncul dalam naskah akademik, maka konstruksi filosofis itu harus muncul dalam hal menimbang gitu ya. Yang itu terus kemudian memberi gambaran tentang konteks berhukum, konteks yang ada dalam undang-undang itu, sehingga tidak perlu dinyatakan bahwa undang-undang ini menganut azas rekognisi, tapi cukup silahkan di dalam undang-undang otonomi daerah itu dituangkan saja ya norma-norma yang merepresentasikan azas-azas itu. Sebenarnya itu yang lebih penting dari sekedar meletakkan norma dalam sebuah dalam deretan pasal-pasal dan ayat-ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Itu yang paling penting. Kemudian saya lanjutkan, yang kedua, prinsip dan azas dalam berhukum itu kedudukannya. Azas dan prinsip berisi nilai yang bersifat operasional bersifat operasional, atau dalam konteks filsafat itu azas dan prinsip itu sebenarnya berada pada ruang aksiologi, sesuatu yang menjadi panduan untuk bertindak, jadi bersifat punya nilai-nilai operasional. Artinya apa? Satu prinsip atau azas itu pada dasarnya menjadi landasan nilai, dan karena dia memberi landasan nilai, maka dia menjadi petunjuk operasional. Ya, menjadi petunjuk operasional itu gini, norma ini bernilai benar dan salah itu salah satu tolak ukurnya nanti adalah di azas itu. Jadi azas itu menjadi tolak ukur, menjadi panduan bagi seseorang untuk bisa menilai sesuatu itu benar atau salah, bahasanya seperti itu ya. Bisa menjadi panduan untuk menilai suatu norma itu tepat atau tidak, konteksnya semacam itu. Artinya bahwa nilai itu azas atau prinsip itu bukan sesuatu yang tidak punya makna operasional, tapi sebenarnya dia memiliki makna operasional. Ya, bagaimana untuk menilai atau untuk melihat makna operasionalnya? Ya, tentunya kembali pada konteks di mana asas dan prinsip itu dimunculkan. Contoh, ketika berbicara tentang undang-undang
pembentukan peraturan perundang-undangan ya. Nah, kita nanti bisa undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011. Ya, kemudian tentunya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan prinsip yang disebut dengan keterbukaan. Konsep prinsip keterbukaan itu nanti kita bicara tentang bahwa prinsip atau azas itu merupakan nilai, ya nilai. Kenapa? Karena dia berbicara tentang hal yang yang sifatnya tepat, yang sifatnya sesuatu yang harus diwujudkan, Apa itu keterbukaan itu sendiri? Nah, ketika bicara keterbukaan, maka kita bicara tentang aspek operasionalnya di mana? Aspek operasionalnya adalah prinsip keterbukaan itu, terus kemudian menjadi landasan bagi pembentuk undang-undang untuk menilai apakah produk yang akan saya buat ini, apakah langkah yang saya lakukan dalam membuat produk hukum ini sudah sesuai atau tidak. Yang itu terus kemudian nanti menjadi dasar untuk menguji ya, apakah sesuatu itu benar atau tidak. Intinya gini, kalau kita bicara tentang konteks operasionalnya, maka kita contoh ya dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi, prinsip dan azas itu menjadi landasan bagi atau dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk menilai apakah suatu produk itu sudah pas atau tidak. Contoh terkait dengan asas pembentukannya, konteks proseduralnya, asas-asas terkait dengan proseduralnya, maka asas keterbukaan. Maka di Mahkamah Konstitusi ketika ada orang yang menguji suatu undang-undang, maka itu dapat dijadikan dasar bagi hakim konstitusi untuk menilai sesuatu proses itu benar atau salah, suatu undang-undang itu layak atau tidak. Ya, tentunya menggunakan interpretasi hakim itu sendiri. Kembali lagi menggunakan interpretasi hakim itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Yang ketiga, azas sebagai pedoman dalam pembentukan hukum. Nah, azas sebagai pedoman dalam pembentukan hukum ini artinya apa? Tadi itu ya, karena dia memiliki nilai yang bersifat operasional, maka dia menjadi pedoman dalam pembentukan hukum. Dalam hal ini terus kemudian ketika kita bicara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ada dua fungsi. Ada fungsi dari azas itu sendiri. Yang pertama fungsinya sebagai pedoman terhadap proses, yang kedua sebagai pedoman terhadap substansi. Maka nantinya kita akan melihat ada dua azas yang bisa digunakan, yang dijadikan landasan untuk menilai proses. Ada azas yang digunakan untuk menilai suatu substansi. Di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 untuk menilai suatu proses, azas yang digunakan ya ada 7. Yang pertama azas kejelasan tujuan, yang kedua azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ya. Terus kemudian yang ketiga azas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan. Yang keempat ya, azas dapat dilaksanakan. Ini azas prinsipnya dapat dilaksanakan. Terus kemudian yang kelima azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam azas kejelasan rumusan, dan yang ketujuh azas keterbukaan. Dalam sebuah proses dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, ketujuh-tujuhnya ini harus ada. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya opsional. Opsional itu artinya oleh milih, cukup satu atau dua saja, tidak boleh. Jadi tujuh-tujuhnya itu harus terpenuhi ya. Jadi proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi satu ya, tujuannya harus jelas, kelembagaan atau pejabat pembentuknya itu juga harus tepat, kemudian kesesuaian antara jenis, hierarki, materi muatan juga harus tepat ya. Kemudian dapat dilaksanakan, jadi harus mempertimbangkan aspek ini, dan kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan ya. Terus kemudian kejelasan rumusan dan keterbukaan. Sekarang kita lihat ya, apa sih 7 asas ini kalau kita bicara tentang substansi 7 asas ini. Contoh ya, kita lihat satu persatu. Contohkan ya, penjelasannya ini ya.
azas kejelasan tujuan sekarang. Yang pertama, azas kejelasan tujuan. Apa itu azas kejelasan tujuan? Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Jadi membuat peraturan perundang-undangan itu nggak boleh asal, ya, nggak boleh asal. Amin. Ya, jadi nggak boleh asal, ya teman-teman. Nggak boleh. Sampai napa kan nggak undang-undang itu, yo seneng aja mereka nggak bisa. Ya. Aku karep aja, karepku sih ya, nggak bisa. Maka harus ada satu satu kejelasan untuk apa satu produk perundang-undangan itu dibuat. Di sini saya contohkan, ya, di sini saya contohkan. Ya, undang-undang rumah sakit dibuat untuk menata kelola rumah sakit serta menjamin penyelenggaraan layanan kesehatan oleh rumah sakit di Indonesia agar berkualitas dan profesional. Ya. Ya. Jadi suatu undang-undang, contoh undang-undang rumah sakit apa sih? Ada undang-undang rumah sakit ya agar tata kelola rumah sakit itu benar, penyelenggaraan layanan kesehatannya juga benar, ya, dan berkualitas serta profesional, itu tujuannya. Nah, di mana terus kemudian kita bisa melihat terkait dengan kejelasan tujuan ini, kita bisa melihat kejelasan ini di ya pada hal menimbang dan penjelasan umum. Jadi kalau sampean punya nantinya mengkaji perda untuk melihat jelas atau tidak tujuan dari pembentukan undang-undang atau perda itu, silahkan dilihat di hal menimbangnya. Ya, kayak apa sih asli ini perda ini digawe? Silahkan lihat di hal menimbang atau penjelasan umumnya. Nah, nanti kalau sampai mengerjakan tugas juga segitu, ya terkait dengan azas kejelasan tujuan, maka sampai apa di situ dijelaskan tujuan untuk pembentukan perda ini apa, jelaskan berdasarkan apa, terus kemudian di mana itu ada, ya kan? Tuh. Kemudian itu azas kejelasan tujuan. Yang kedua, yakni azas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Ya. Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Nah, ini kata kuncinya di sini, teman-teman. Kata kuncinya adalah pada aspek kewenangan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu harus dibuat oleh mereka yang diberi kewenangan untuk membuat itu. Dari mana kita bisa melihat kewenangan itu ada atau tidak? Yang pertama, kalau itu lembaga negara yang bersifat pusat, ya bersifat pokok kayak presiden, DPR, apalagi DPD, ya, presiden, DPR, DPD, ya, MK, KY dan sebagainya. Ya. Terus kemudian pemerintah daerah, ya, DPRD. Anda bisa lihat itu kewenangan itu ada pada melihatnya di Undang-Undang Dasar. Ya. Kalau terkait dengan kewenangan yang ada pada organ pemerintah di daerah, di mana kita bisa melihatnya? Yang pertama, Anda bisa melihat itu di Undang-Undang MD3. Ya, MD3 itu undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Itu yang pertama. Kemudian di mana lagi? Anda bisa melihat itu di Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang tentang pemerintahan desa atau Undang-Undang tentang desa. Nah, di situ Anda nanti akan bisa melihat tentang kewenangan-kewenangan itu, sejauh mana kewenangan suatu lembaga dalam membentuk suatu produk hukum. Contoh, ya, di Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa yang namanya peraturan presiden itu hanya boleh dibuat oleh presiden. Undang-undang itu hanya boleh dibuat oleh DPR. Terus kemudian di Undang-Undang tentang desa dinyatakan bahwa pemerintah desa, lurah, ya, atau kepala desa boleh atau mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan kepala desa. Ternyata dalam rangka pembentukan peraturan desa harus melibatkan BPD, ya, BPD atau Badan Pemusyawaratan Desa dan pemerintah desa atau lurah.
Hal semacam itu hanya bisa dilihat di undang-undang di mana struktur itu diatur. Kalau pemerintah di daerah, maka Anda harus merujuknya ke undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kalau itu terkait dengan desa, Anda harus merujuknya ke undang-undang tentang desa. Kalau struktur pusat, maka silakan Anda melihat itu di undang-undang tentang undang-undang dasar yang pertama, yang kedua terkait undang-undang MD3 dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, itu teman-teman. Jadi jelas ya nanti kalau untuk melakukan kajian. Nah, ini contohnya, peraturan pemerintah hanya boleh dikeluarkan oleh presiden. Walaupun judulnya peraturan pemerintah. Representasi dari pemerintah itu sebenarnya kalau memang mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 jelas. Yang namanya pemerintah itu representasinya adalah presiden sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan. Maka pembentukan peraturan pemerintah itu hanya bisa dilakukan oleh presiden, walaupun terus kemudian juga harus melalui proses konsultasi ya, dengan DPR. Oke, saya lanjutkan. Kemudian azas ketiga, azas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Nah, dalam azas ini dinyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tetap sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangannya. Maksudnya gini, nanti silahkan dilihat di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentang apa sih materi yang harusnya diatur oleh undang-undang, apa sih materi yang seharusnya diatur oleh peraturan pemerintah, apa sih materi yang seharusnya diatur oleh peraturan daerah dan sebagainya. Di sana ada sebenarnya, nanti silakan dilihat. Contohnya ya, materi muatan peraturan pemerintah berkaitan dengan penerjemahan dan penerapan substansi undang-undang. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Artinya apa? Terkait dengan apa yang diatur, apa yang dituangkan dalam peraturan pemerintah itu adalah sesuatu yang sifatnya menerjemahkan tarpe undang-undang. Jadi undang-undang itu kan tidak semuanya bersifat spesifik. Pada dasarnya undang-undang itu harus bersifat umum. Karena bersifat umum, bersifat abstrak, maka dia harus dikonkretkan, dia harus dijelaskan. Ya, karena perlu ada penjelasan, maka muncullah yang disebut dengan konsep peraturan pemerintah. Jadi fungsi peraturan pemerintah adalah untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta isi dari undang-undang. Tentunya terus kemudian kalau kita melihat pada realitasnya, tidak semua undang-undang itu terus kemudian cukup hanya dengan satu peraturan pemerintah. Ada satu undang-undang yang kadangkala cukup hanya cukup dengan satu peraturan pemerintah, tapi ada beberapa undang-undang yang memang dia membutuhkan beberapa peraturan pemerintah. Contohnya apa? Undang-undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Itu undang-undang yang ribet sekali sebenarnya. Ya, tujuannya ingin, bahasanya pemerintah itu ingin melakukan proses penyederhanaan, ya, perundang-undangan, tapi yang terjadi adalah mereka malah memperrumit ya, pengaturan. Kenapa? Karena pada undang-undang itu setiap klasternya itu membutuhkan peraturan pemerintah masing-masing. Bahkan untuk satu klaster ada yang perlu 2, ada yang perlu 3 peraturan pemerintah. Hal itu sesungguhnya kalau kita bicara tentang konteks berhukum itu akan memunculkan problem besar terkait dengan asas keterbukaan, terkait dengan representasi dan sebagainya tadi itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah ini adalah azas dapat dilaksanakan. Nah, ini teman-teman. Jadi dalam membuat undang-undang itu, setiap pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat. Artinya apa? Bahwa pembentuk undang-undang itu ketika mau membuat undang-undang itu harus mikir
kira-kira kemungkinannya kena dilakoni apa enggak sih ini undang-undang ini gitu, kira-kira kemungkinannya kena dilakoni apa enggak undang ini nang mari ngono tak gawe tapi gak kena dilakoni, nang tak gawe gak kena dilakoni. Contoh sekarang, nah, apa Pemda Sidoarjo membuat peraturan daerah tentang apa itu namanya, eh, apa itu peraturan daerah tentang eh, parkir berlangganan. Nah, contoh parkir berlangganan walaupun sekarang sudah dicabut peraturan daerahnya, peraturan parkir berlangganan. Terus kemudian wah, idenya bagus mungkin ya, bahwa nanti layanan tentang layanan parkir itu semuanya akan menjadi akan dilakukan oleh daerah ya, masyarakat cukup bayar sekian rupiah untuk layanan itu ketika mengurus pajak kendaraan bermotor ya, pajak kendaraan bermotor sekaligus. Kalau dulu pernah ya seperti itu. Harapannya nanti ketika sudah bayar, oke, sampai nanti parkir di mana saja aman, tidak boleh tidak akan dipungut apa iuran parkir. Ya. Pertanyaannya terus kemudian, apakah itu sesuatu yang bisa dilakukan? Untuk melihat apakah itu sesuatu yang dilakukan, bisa dilakukan, harus dihitung teman-teman. Dihitung apa? Satu, infrastrukturnya. Dihitung, terus kemudian aspek filosofisnya itu budaya masyarakatnya seperti apa, mungkin nggak seperti itu. Terus kemudian dilihat lagi aspek sosiologisnya, ya sosiologinya aspek bagaimana pola interaksi masyarakatnya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan yang muncul di masyarakat seperti apa dan sebagainya. Hal yang semacam itu harus dihitung. Terus kemudian akhirnya kita lihat hari ini dengan kondisi masyarakat Sidoarjo yang seperti ini, parkir berlangganan efektif nggak sih? Atau malah tidak jalan? Contohnya saja, paling sederhana adalah parkir di Jalan Gajah Mada. Ya, di situ ada tulisannya, padahal ya, plakatnya itu ada tulisannya sebenarnya. Ya, area ini gratis parkirnya mas, nah, bahasanya kan gitu ya, tulisannya itu dari Pemda itu. Wilayah ini ada parkir gratis, tidak ada pungutan untuk parkir. Yang terjadi apa teman-teman? Ya benar nggak ada pungutan untuk parkir harusnya. Dan petugas-petugas parkirnya itu harusnya memang petugas parkir yang itu diterjunkan oleh pemerintah daerah. Ya memang iya kalau kita bicara tentang konteks keharusannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara realitasnya, terus kemudian apa yang sampean bisa lihat di Gajah Mada itu ya nggak ada yang gratis kan gitu ya, nggak ada yang gratis. Terus kemudian kita bicara tentang infrastruktur manusianya, ya mereka bukan orang-orang yang pada dasarnya memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan itu kan gitu ya. Bahkan ada beberapa yang terus kemudian itu dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak diberi kewenangan untuk melakukan itu. Contohnya. Kenapa? Karena Pemda akan sulit untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal semacam itu karena keterbatasan SDM dan sebagainya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka pada dasarnya pembentukan peraturan yang perda ya, untuk parkir berlangganan itu sesuatu yang mustahil. Contohnya nggak mungkin, itu nggak mungkin efektif dan sebagainya. Kalau nggak mungkin efektif ya nggak usah dibuat. Kenapa? Karena intinya membuat satu peraturan perundang-undangan itu adalah sesuatu yang harus bisa diterapkan, karena kita bicara tentang aspek hukum itu harus memiliki kewibawaan. Ketika hukum itu sesuatu yang irasional dalam tanda kutip ya, sesuatu yang nggak mungkin dilakukan, sesungguhnya pembentuk hukum itu sudah menurunkan martabat hukum itu sendiri. Jadi daripada martabat hukum itu turun, maka sebaiknya jangan membuat aturan-aturan, membuat hukum yang akan menurunkan merendahkan martabat dari hukum itu sendiri. Itu intinya di situ sebenarnya. Ya, kenapa? Karena sekali hukum itu tidak bisa dijalankan, sekali orang tidak bisa dengan seenaknya melanggar hukum, bisa menerabas aturan-aturan yang ada, maka ya, itu akan berefek secara besar ya untuk peraturan dan untuk hukum atau aturan-aturan yang lain nanti. Dan itu yang terjadi di Indonesia pada dasarnya.
hari ini ya kalau kita bicara. Selanjutnya teman-teman, nih azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara. Artinya apa? Sebaik-baiknya peraturan perundang-undangan itu adalah sesuatu yang memang itu muncul dari kegelisahan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Nah, jadi jangan sampai terus kemudian suatu peraturan perundang-undangan itu hadir sebagai sesuatu yang malah tidak diharapkan oleh masyarakat. Ya, contohnya apa? Ini saya contohkan ya. Dibentuknya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan atas kebutuhan untuk menjamin tertib dan efektivitas pembentukan produk hukum dari pusat hingga daerah. Ya, ini contohnya. Ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kenapa kok dibuat? Padahal baru sebelumnya masih baru ada atau baru saja dibentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, belum sampai 1 tahun kok sudah belum sampai 10 tahun kok sudah diganti. Oh, ternyata ada kebutuhan untuk mengakomodir tab-tab MPR yang oleh masyarakat dianggap itu penting untuk menjaga sejarah, menjaga sejarah dan keberlangsungan NKRI. Kemudian kita lihat ya, contoh yang paling kurang baik ya, contoh yang kurang baik itu ya undang-undang tentang perubahan atas undang-undang tentang KPK. Undang-undang KPK itu kan banyak sekali menimbulkan kemarin di revisi undang-undang KPK itu kan banyak sekali menimbulkan gejolak di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat tidak merasa itu penting, butuh untuk dirubah. Sehingga ketika ada perubahan terhadap suatu proses atau hadirnya suatu undang-undang produk hukum yang tidak diharapkan oleh masyarakat, itu tentunya sesuatu yang tidak baik. Dan pada dasarnya secara prinsipil kalau kita bicara tentang azas ini itu bertentangan dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi tentunya terus kemudian untuk menilai apakah produk undang-undang itu sesuai dengan azas atau tidak, yang bisa menentukan itu atau yang bisa menilai itu nantinya, yang bisa menggunakan secara mengoperasionalkan azas-azas ini pada dasarnya adalah pengadilan, dalam hal ini hakim. Jadi mengoperasionalkan azas-azas ini untuk menilai undang-undang, maka yang punya kewenangan adalah hakim konstitusi. Untuk mengoperasionalkan azas-azas ini dalam menilai perda adalah hakim di Mahkamah Agung, karena untuk menilai atau melakukan judicial review terhadap produk hukum di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung. Ya, itu yang harus dilihat. Jadi makna operasional di sana bisa digunakan oleh hakim untuk menilai atau dilaksanakan, dijadikan dasar untuk membuat satu putusan. Saya lanjutkan. Oke, ini azas kejelasan rumusan, terus kemudian terakhir azas keterbukaan. Apa itu azas kejelasan rumusan? Artinya bahwa setiap perundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Nggak boleh membuat undang-undang itu sakarepe dhewe. Ya. Ada persyaratan teknis yang memang harus dipenuhi. Terus kemudian sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu. Ya, terus kemudian pertanyaannya, bagaimana kita untuk melihat rumusan itu jelas atau tidak? Sederhana teman-teman, untuk melihat rumusan itu jelas atau tidaknya, ya, cukup gunakan insting bahasa sampean. Artinya apa? Ini, setiap rumusan kalimat dalam pasal dan ayat harus memiliki kriteria berbahasa yang baik. Kalau di Indonesia itu standarnya adalah SPOK, ada keruntutan bahasa gitu. SPOK-nya harus jelas, subjek, predikat, objek, keterangan itu harus jelas itu runtutannya. Kemudian setelah SPOK-nya harus jelas, harus benar, ya. Kemudian juga mengandung konsep penormaan yang jelas. Konsep penormaan yang jelas itu gini, jangan sampai terus kemudian dalam satu kalimat itu
apa itu namanya, ada norma perintah sekaligus norma larangan. Nah, itu kan artinya tidak jelas ya, tidak jelas. Jadi kalau normanya perintah ya perintah, kalau normanya larangan ya larangan, kalau normanya apa itu namanya dispensasi ya dispensasi, kalau normanya izin ya izin, harus jelas pilihannya, harus jelas ya, itu. Kemudian pilihan-pilihan diksinya, pilihan-pilihan katanya itu harus memenuhi kriteria yang ada dalam undang-undang, termasuk terkait dengan sistematikanya. Bagaimana kita bisa melihat sebenarnya hal ini secara substansial? Nanti teman-teman bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lampirannya sudah komplit sebenarnya kalau untuk ini. Kemudian setiap orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, kan jelas ya, setiap orang. Nah, jadi tidak perlu di ditafsirkan lagi kan, setiap orang ada wong bersamaan kedudukannya ya, artinya setiap orang itu kedudukannya sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Nah, ini kan subjek predikat objeknya jelas ya, gitu loh teman-teman. Ini ya, nih soalnya kadangkala ketika ada undang-undang yang memang dibuat nggak jelas, itu juga ada ya, yang bikin rancu dan sebagainya. Nah, itu yang terus kemudian biasanya menjadi objek untuk pengujian. Kenapa? Karena ketika undang-undang itu rancu, pembentukannya itu rancu, akan potensial menimbulkan kerugian konstitusional maupun kerugian yang lain bagi masyarakat, baik itu individual maupun kelompok masyarakat. Saya lanjutkan, yang selanjutnya adalah azas keterbukaan. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, sudah saya singgung di awal bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus terbuka. Terbuka itu artinya memungkinkan bagi setiap elemen masyarakat untuk terlibat. Memungkinkan bagi semua elemen masyarakat untuk terlibat dalam hal ini. Terus kemudian kita bisa melihat pada aspek teman-teman, prosesnya ya. Jadi di undang-undang itu, proses pembentukan undang-undang itu ada prosesnya yang di sana. Terus kemudian biasanya mensyaratkan adanya hearing, dan hearing itu dengar pendapat, hearing itu dengar pendapat, ada hearing, ada terus kemudian uji publik. Kenapa kok ada hearing dan uji publik? Ya untuk menilai bagaimana respon publik, bagaimana untuk mendapatkan masukan-masukan dari publik. Terus kemudian ada beberapa kali harus mensyaratkan adanya FGD, focus group discussion, dengan beberapa kelompok ahli. Untuk apa? Untuk mendapatkan masukan ya, berdasarkan landasan keilmuan. Hal itu yang terus kemudian harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke prinsip yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Kita masuk ke azas muatan ya. Azas muatan perundang-undangan. Azas muatan perundang-undangan itu banyak teman-teman. Azas muatan perundang-undangan itu ya ada banyak. Yang pertama azas pengayoman, yang kedua azas kemanusiaan, azas kebangsaan, azas kekeluargaan, azas kenusantaraan. Jadi ada azas kenusantaraan ya, yang baru di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian ada azas kebineka tunggal ikaan, ada azas keadilan, azas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini sebenarnya sama ya untuk semua, dari dulu sudah ada azas ini. Terus kemudian ada azas ketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi ada azas-azas ini yang digunakan secara tadi itu ya. Jadi di undang-undang itu harus mempertimbangkan azas-azas ini. Ya, nggak boleh hanya mempertimbangkan 1-2 azas, tapi azas ini harus dipertimbangkan semuanya. Ini bukan sesuatu yang bersifat kumulatif, opsional, tapi yang bersifat kumulatif. Azas-azas ini harus dipertimbangkan. Itu artinya harus dijadikan dasar dalam pembentukan substansinya. Kalau kita bicara yang tadi itu
terkait yang pertama tadi, yang 7 tadi terkait dengan proses. Kalau yang ini terkait isi, ya. Jadi isinya itu isi dari rumusan pasal dan ayat itu harus ngayomi. Isi dari rumusan pasal dan ayat itu harus berkemanusiaan, harus berkebangsaan, harus berkekeluargaan, harus berkenusantaraan, harus berbineka tunggal ika, harus berkeadilan, harus berkesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, dan harus berketertiban dan kepastian hukum, dan atau keseimbangan, keselasian dan keselarasan. Jadi ada sekian azas itu yang harus ada dalam setiap pembentukan peraturan perundangan. Substansinya harus itu, ya. Jadi prinsipnya gini, kalau untuk menilai isi dari ayat dan pasal itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang saya sebutkan tadi. Jadi isi dari pasal itu tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang saya sebutkan tadi. Ya, kalaupun tidak mencerminkan semuanya, ya, tapi tidak boleh bertentangan, bahasanya gitu. Kalaupun tidak mencerminkan semuanya, ya, setidaknya tidak bertentangan. Setidaknya tidak bertentangan. Paham ya maksudnya ya? Contoh, ada satu pasal itu yang mungkin tidak mencerminkan azas kebinekaan, tapi rumusan dari pasal itu tidak bertentangan dengan prinsip kebinekaan. Gitu. Jadi bahasanya gini, tidak semua tidak semua pasal itu pasti merepresentasikan keseluruhan pasal, keseluruhan asas. Ya. Tidak semua pasal itu, atau tidak sebuah pasal atau sebuah ayat itu tidak bisa jadi tidak mencerminkan asas-asas yang saya sebutkan tadi, 1 sampai berapa tadi, ya, sampai asas keseimbangan dan sebagainya itu. Tapi setidaknya ya, kalau untuk menjadikan pasal atau ayat itu benar, baik, sah, boleh digunakan adalah ketika pasal dan ayat itu tidak bertentangan. Boleh tidak mencerminkan, tapi tidak boleh bertentangan. Artinya apa? Ya paling tidak nggak sampai melawan, nggak sampai bertentangan, nggak sampai bertolak belakang. Contohnya gitu. Saya contohkan tadi ya, teman-teman. Tadi saya contohkan di Undang-Undang Dasar 45 itu ada setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ada setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Atau mungkin sudah saya lihat kan di undang-undang. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya ambilkan satu saja ya. Nah, contoh, penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Nih, kira-kira dari rumusan ini prinsip apa yang terkandung, atau dia sesuai dengan prinsip apa? Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. 1, ya, bisa jadi ya, sampean bisa mengaitkan itu dengan asas ya, contoh, karena seperti itu tadi, terkait dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, Pak. Ya, sesuai dengan asas ketertiban dan kepastian hukum, Pak. Oke. Ternyata juga ada asas kekeluargaan, Pak. Cocok ini, keluargaan sama asas ketertiban dan kepastian hukum ini sesuai dengan kedua ini. Ya. Oke. Ya. Kan cuma hanya 2 ya. Bahasanya kan gitu. Dari pasal itu, dari ayat itu ya, ayat dan pasal itu ternyata hanya mencerminkan 2 asas ini. Apakah boleh? Boleh, selama tidak, asalkan
tidak bertentangan dengan yang lain. Artinya apa? Ya, walaupun hanya dua ini boleh, hanya dua. Yang nggak boleh itu terus kemudian wis gak onok nangge ini malah bertentangan dengan ini. Ya, itu. Itu malah yang tidak bisa ditolerir. Kalau yang bisa ditolerir adalah ketika dalam pembentukan itu mungkin hanya terkait dengan satu atau dua azas. Tapi kalau uh, bertentangan itu nggak boleh. Tuh, saya rasa. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Monggo untuk terkait dengan apa jenis itu detail azas tentang isinya, substansinya silahkan dibaca di slide-nya nanti akan saya bagikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Tentang materinya boleh, kalau tentang tugasnya boleh. Saya rasa itu ya untuk presentasi atau untuk kuliah kita. Saya bikin cepat karena sudah malam memang. Saya minta maaf juga karena molor juga. Terima kasih. Saya persilakan kalau ada yang